Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Bahauddin Musabihi dengan NIM 23040111052. Saya dari Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi, yaitu Rasulullah SAW. Kisah Nabi Muhammad sangat membuat haru dimulai dari kelahirannya sampai dengan wafatnya. Mukjizat yang dimilikinya sangatlah luar biasa. Bagi umat muslim, kisah Nabi Muhammad adalah pelajaran berharga sebagai pedoman hidup. Pasalnya, kisahnya bukan hanya cerita semata, melainkan bisa dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Nabi Muhammad memiliki banyak sifat-sifat baik untuk diteladani. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir di dunia dan tidak ada satupun yang bisa menjadi nabi setelahnya. Sangat banyak pembelajaran yang didapatkan dari kehidupan Nabi Muhammad mulai dari lahir sampai wafatnya. Berbagai tantangan serta cobaan yang datang selalu disikapi dengan baik dan menjadikannya manusia terbaik bagi umat muslim. Sebagai umat Islam, bisa menambahkan keimanan dan ketauladanan melalui mendengarkan kisah Nabi Muhammad mulai dari kelahirannya sampai dengan wafatnya. Kelahiran Nabi Muhammad. Langsung mencolot ini ya. Kelahiran Nabi Muhammad. Saat ini, setiap tanggal kelahiran Nabi Muhammad dikenal sebagai hari Maulid Nabi Muhammad yang diperingati pada 12 Rabiul Awal. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Hari lahir Nabi Muhammad adalah hari Senin, sehingga Rasulullah selalu puasa pada hari tersebut. Jika ditanya mengenai puasa hari Senin, maka beliau akan menjawab bahwa hari Senin adalah hari dilahirkannya. Lahir pada tahun gajah, di mana lahir pada tahun gajah, di mana para pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha pada saat itu, bersamaan dengan penyerangan Ka'bah. Allah memberikan kekuasaannya dengan cara menghentikan aksi dengan mengerahkan burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu. Batu-batu tersebut akan mendatangkan wabah penyakit dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad ada di Quran surat Al-Fil dengan arti tahun gajah. Nabi menjadi seorang yatim saat masih dalam kandungan. Untuk melanjutkan hidupnya di masa kecilnya bersama dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ibu persusuan Nabi Muhammad adalah Halimah Sa'diyah yang ikhlas menyusuinya. Masa kecil Nabi Muhammad diasuh paman, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Di masa kecilnya ini, Rasulullah menjalani seluruh kehidupannya dan tumbuh seperti anak pada umumnya. Dengan adanya tradisi zaman dahulu, maka ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman pada hari ke-18 kelahirannya. Karena adanya tradisi dari Quraisy tersebut, maka Nabi tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Bahkan sampai Nabi berusia 8 tahun sampai 10 tahun lamanya. Namun dengan adanya peristiwa tersebut, maka Rasulullah tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Beberapa sifat yang dimilikinya cukup menakjubkan, seperti cepat tanggap, bersikap baik, serta cerdas untuk ukuran anak seusianya. Masa kecil Nabi Muhammad dihabiskan di perkampungan Bani Sa'ad yang dikenal sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, setelah Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah, keadaan perkampungan tersebut berubah menjadi subur. Kambing-kambing menghasilkan banyak susu, sehingga penduduk lain di perkampungan tersebut berkata, "Gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah Sa'diyah." Saat itu, sebenarnya Nabi Muhammad sudah seharusnya dipulangkan kembali ke keluarganya karena masa menyusuinya telah berakhir. Namun, Halimah mengajukan permohonan kepada ibu Nabi Muhammad, Aminah, agar dia diizinkan untuk terus merawat Nabi Muhammad lebih lama lagi.
Halimah merasa bahwa keluarganya mendapatkan berkah saat Nabi Muhammad tinggal bersama mereka, dan permohonannya disetujui oleh Aminah. Pada suatu hari, peristiwa besar terjadi. Nabi Muhammad SAW kecil sedang bermain dan menggembala kambing dengan anak-anak Halimah di dekat rumahnya. Tiba-tiba, dua orang laki-laki berpakaian putih mendekatinya dan membawa Nabi Muhammad ke tempat yang agak jauh dari tempatnya menggembala. Saat itu, Nabi Muhammad kecil ditinggalkan sendirian ketika anak-anak Halimah pulang untuk mengambil bekal makanan. Ketika anak-anak kembali, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad di mana-mana. Namun, melihat peristiwa besar saat para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad, mereka berlari ke rumah untuk memberitahu Halimah dan suaminya. Mereka bergegas mencari Nabi Muhammad dan menemukannya duduk seorang diri di dekat sebuah rusun. Halimah bertanya, mengapa Nabi Muhammad berada di sana seorang diri? Dan Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dua orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata adalah malaikat Jibril yang membersihkan hati Nabi Muhammad. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, mengeluarkan sesuatu dari hatinya dan berkata bahwa itu adalah bagian setan dalam dirinya. Hati Nabi Muhammad SAW kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bejana emas yang diisi dengan air zam-zam untuk dibersihkannya. Lalu para malaikat mengembalikannya ke tempat semula. Peristiwa pembersihan hati Nabi Muhammad mengandung makna kelapangan dada yang memungkinkan kemampuan menerima, menemukan kebenaran, hikmah, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memaafkan kesalahan. Pada saat beranjak dewasa, Nabi Muhammad mempunyai kisah-kisah yang sangat luar biasa. Kisah masa remaja Nabi Muhammad dimulai ketika beliau sudah bisa mencari biaya hidup sendiri. Beliau bekerja sebagai mengembala kambing milik beberapa orang Quraisy dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Pada masa remaja Nabi Muhammad, beliau juga pernah ikut berperang bersama pamannya, Abu Thalib, dalam perang Fijar di Naklan antara Makkah dan Madinah. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara Bani Kinanah dan kaum Quraisy. Setelah terjadi perang Fijar, tata hukum di kota Makkah menjadi berantakan dan tidak benar. Hal ini disebabkan karena Abdul Muthalib wafat sehingga terjadinya kesewenang-wenangan di Makkah. Akhirnya, masyarakat Makkah membuat sebuah persumpahan yang dinamai dengan Hilful Fudul yang bertujuan untuk melindungi setiap orang, baik penduduk kota Makkah maupun orang asing, dan dibentuk pula organisasi untuk itu. Nabi Muhammad SAW terpilih menjadi salah seorang pemimpin dalam organisasi Hilful Fudul ini. Dan di dalam organisasi ini pula terlihatlah betapa besar kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Selain sifat kasih sayangnya yang terkenal, Nabi Muhammad remaja juga dikenal sebagai pemula yang memiliki budi pekerti yang halus serta sifat yang amat mulia. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan gelar sebagai Al-Amin berkat jasanya dalam menyelesaikan perseteruan antar suku dalam hal meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, yaitu Ka'bah. Nabi Muhammad dijauhkan dari perbuatan tercela yang bisa merugikan sesamanya. Dengan begitu, Nabi menjadi orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Pada sesuatu hari, Nabi bercerita bahwa 2 kali duduk mendengarkan pesta perkawinan yang terjadi di zaman jahiliyah. Pada kejadian tersebut, Allah menutup telinganya sehingga tertidur dan terbangun pada keesokan harinya. Kemudian, Nabi tidak pernah lagi memiliki niat untuk mengikuti perbuatan yang buruk. Kisah masa remaja Nabi Muhammad juga dilengkapi dengan sifat beliau yang gagah berani, tangkas, dan satria, serta senantiasa maju dan tak gentar dalam menghadapi musuh. Selain itu, beliau juga memiliki sifat sabar yang amat tebal ketika menghadapi berbagai cobaan. Kuat memegang cita-cita dan teguh sekali hatinya. Kisah remaja Nabi Muhammad juga dikenal dengan kesederhanaannya. Ia hanya hidup dan taat hanya kepada Allah tanpa mementingkan kehidupan dunia. Dewasa, masa yang akan dilewati Nabi Muhammad adalah menjelang dewasa ini sehingga membuat Nabi Muhammad menekuni dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ini, Nabi Muhammad mulai berdagang bersama dengan kawannya yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib.
Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menjalani bisnis besar layaknya kerja dengan wanita kaya raya. Wanita tersebut bernama Siti Khadijah, sehingga bisa dibilang bahwa perkenalan mereka melalui dunia perniagaan. Perjalanan dagang yang dilakukan pada saat Nabi menginjak dewasa adalah berniaga bersama dengan Khadijah, di mana perempuan ini turut membiayai kafilah perdagangan dari Mekah ke Suriah sehingga bisa berbagi keuntungan sesama dengan mitranya. Pernikahan dengan Khadijah. Dalam kisah Nabi Muhammad, kegiatan perniagaan memang membuat Nabi dan Khadijah terlihat pada aktivitas sehari-hari. Khadijah merasa tertarik dengan Nabi karena mereka sering terlibat pada kegiatan-kegiatan dagang tersebut. Khadijah, seorang wanita kaya raya, mengutus seorang sahabatnya yaitu yang bernama Nafisah binti Umayyah agar dapat menyampaikan niatnya untuk melamar Nabi Muhammad. Jadi, memang yang tertarik lebih dahulu adalah Khadijah dan beliau yang melamar Nabi terlebih dahulu. Berita baik ini disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para paman-pamannya. Paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib langsung mendatangi rumah Khuwailid bin Asad yang bertujuan melamar Khadijah. Meskipun begitu, Nabi Muhammad tetap ingin melamar Khadijah terlebih dahulu. Dengan kejadian tersebut, maka Nabi Muhammad menikahi Khadijah pada usia 28 tahun. Dengan begitu, maka Nabi Muhammad dan Khadijah resmi menikah, menambah istimewa kisah Nabi Muhammad ini. Selanjutnya, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi Ulul Azmi yang diberikan wahyu oleh Allah. Nabi mendapatkan berbagai peristiwa istimewa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadi rasul. Pasalnya, Allah memberikan wajah yang terlihat begitu bersinar dan bersih. Dengan begitu, maka Allah telah nyata menunjukkan kebesarannya yang menandakan bahwa akan mendatangkan nabi terakhir. Nabi terakhir tersebut akan mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai akhir zaman di dunia. Wahyu pertama yang didapatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala adalah mimpi yang dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira yang tepatnya berada di samping Jabal Nur. Wahyu yang didapatkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Selanjutnya, dakwah pertama Rasulullah. Seperti yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya, kisah Nabi Muhammad juga melakukan dakwah untuk mengenalkan Islam dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permulaan dakwah pada saat Nabi Muhammad memulai dakwah yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang terdekat. Kemudian dakwah terang-terangan kepada seluruh kerabat dan masyarakat umum. Orang yang pertama beriman kepada beliau yaitu istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, sahabat dekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan anak angkat dan pembantu yang disayangi beliau, Zaid bin Harisah, dan sepupu beliau yang masih berumur 10 tahun yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka semua beriman kepada hari pertama beliau berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq langsung mengajak teman-temannya maka masuk Islam Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Selama 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau lakukan hingga masuk Islamlah sekitar 130 orang. Dan mereka disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Dan berita tentang Islam semakin menyebar di kota Mekah. Pada masa ini turun surat-surat pendek untuk membina keimanan mereka. Juga disyariatkan sholat 2 rakaat bagi pagi dan sore sebelum diturunkannya kewajiban sholat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Memasuki tahun keempat kenabian, turunlah ayat yang memerintahkan dakwah kepada seluruh kerabat terdekat beliau. Maka beliau mengundang Bani Al-Muthalib dan terkumpullah sekitar 45 orang. Hari pertama Abu Lahab langsung akan bicara dan marah-marah karena tidak suka dengan ajakan beliau. Pada hari kedua barulah beliau menyampaikan ajakan agar mereka mau beriman
Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memandu kita untuk tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Setelah itu, Abu Thalib meski tidak masuk Islam tetapi bersedia mendukung beliau. Lalu Abu Lahab berkata, demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain melakukannya. Tetapi Abu Thalib membela beliau, demi Allah, kami tetap akan melindunginya selama kami masih hidup. Saat itu turunlah pula ayat yang memerintahkan agar beliau mengumumkan dakwah kepada seluruh manusia. Setelah beliau mendapat dukungan dari Abu Thalib, maka beliau naik ke Bukit Sofa, memanggil semua kabilah, lalu mereka menghampiri beliau. Beliau bertanya, apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya padaku? Mereka menjawab dengan lantang, ya, kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Kami tidak punya pengalaman bersamamu kecuali kejujuranmu. Beliau bersabda, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Lalu beliau memberi peringatan kepada setiap kabilah dan keluarga beliau satu persatu. Setelah selesai, orang-orang pergi selain Abu Lahab yang berkata, celakalah engkau selamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Lalu turunlah surat Al-Lahab yang menjelaskan kecelakaan Abu Lahab beserta istrinya, yaitu Ummu Jamil. Gangguan terhadap Rasulullah. Setelah Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, banyak orang-orang yang benci dan ingin mencelakai Rasulullah. Di antaranya orang-orang yang ingin mencelakai Rasulullah adalah Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab menyuruh kedua anaknya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan istrinya yang merupakan putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ia melecehkan beliau ketika Abdullah putra Rasulullah wafat. Ia pernah melempari beliau dengan batu sampai kedua tumit beliau berdarah. Istrinya, Ummu Jamil, pernah memasang duri di jalan dan pintu rumah beliau pada suatu malam. Pernah juga ketika turun surat Al-Lahab, Ummu Jamil marah-marah mencari Rasulullah. Beliau sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ia menghampiri dengan izin Allah, ia tidak melihat Rasulullah, tetapi hanya berbicara dengan Abu Bakar, padahal beliau ada di samping Abu Bakar. Abu Jahal selalu menghalangi beliau melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Beliau pernah memperingatannya dan menghardiknya. Lalu Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku lebih banyak memiliki golongan di tempat ini. Maka turunlah ayat, biarkan dia memanggil golongannya. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Quran surat Al-A'laq ayat 17-18. Namun ia tidak takut. Ia hendak menginjak tengkuk beliau ketika beliau sedang sholat. Ketika kawan-kawannya datang, ia justru mundur ke belakang dan meremas-remas tangannya. Ketika ditanya, ia mengatakan, antara dia dan aku seperti ada parit dari api dan mereka merupakan sayapnya. Lalu beliau bersabda, andaikan dia mendekatiku, tentu para malaikat akan menyambarnya sepotong demi sepotong. Uqbah bin Abi Mu'ad atas dorongan Abu Jahal dan rekan-rekannya pernah meletakkan kotoran unta di atas punggung beliau ketika beliau sedang bersujud. Beliau tidak bangkit dari sujud sampai Fatimah datang membersihkannya. Beliau berdoa, ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini sebanyak 3 kali. Atas dorongan Ubay bin Khalaf, ia juga pernah meludahi beliau. Umayyah bin Khalaf setiap kali bertemu dengan Rasulullah selalu mengejek beliau, baik dengan perkataan atau dengan perbuatannya. Lalu turunlah surat Al-Humazah. Anas bin Syarik juga di antara yang menyakiti beliau, sehingga turunlah Quran surat Al-Qalam ayat 10-13 berkenaan dengannya. Setelahnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy terus mendapat penolakan, serangan, hingga pembunuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyuruh Rasulullah untuk hijrah. Maka Nabi Muhammad pun melaksanakan hijrah ke Madinah bersama sahabatnya. Namun rencana hijrah Nabi Muhammad didengar oleh kafir Quraisy.
Kaum kafir Quraisy tersebut pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yatsrib atau Madinah. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad karena khawatir akan lari pada malam hari. Rasulullah SAW meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an supaya memakai selimut Rasulullah dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meski sudah dikepung. Para pemuda kafir Quraisy tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari pintu depan yang sudah mereka jaga. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu an dan mengajaknya hijrah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan tersebut. Ketika kondisi sudah aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar lalu berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'ail diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan. Kemudian perjalanan pun berlanjut menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Selama 7 hari terus menerus Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an berjalan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar hanya beristirahat di bawah panas yang membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan senantiasa selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah pun singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk meneruskan perjalanan ke Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti oleh masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad tersebut. Genderang pun gemuruh, diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutannya. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Selanjutnya, dakwah di Madinah. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah merupakan awal dari dimulainya dakwah. Ada 4 substansi metode dakwah yang dilakukan Rasulullah pada periode Madinah yang meliputi pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim. Pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslim. Pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Pada akhirnya Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun strategi yang Rasulullah saat dakwah di Madinah hingga akhirnya membawa keberhasilan, yaitu yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah SAW membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk pendidikan para sahabatnya dan mengatur pemerintahnya. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab.
Di antaranya yaitu pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara dan golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan yang terakhir adalah bab merupakan penutup. Yang ketiga yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan dua kaum muslimin ini, yakni kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam dan agar tidak ada kerenggangan sesama umat Islam. Yang terakhir atau yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar yang dibangun Rasulullah di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. Fathu Mekah pada tanggal 1 Januari 630 Masehi atau tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah adalah hari yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Pada hari itulah tercatat sebagai hari pertama Fathu Mekah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan muslim bergerak dari Madinah menuju Mekah sebelum masuk tanggal 2 Januari 630 Masehi. Rasulullah SAW menyiapkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Mereka berangkat dari Madinah pada 10 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 4 divisi yang dipimpin oleh para sahabat utama, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu an yang wafat pada tahun 656 Masehi, Basrah, Irak. Yang kedua, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim radhiyallahu an yang wafat pada tahun 630 Masehi di El Sheikh Sa'ad, Suriah. Abu Sulaiman Khalid bin Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi radhiyallahu an yang wafat pada tahun 642 Hijriah atau Masehi, Homs di Suriah. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jahra radhiyallahu an yang wafat pada tahun 639 Masehi, Jordan Valley, Yordania. Keempat divisi ini memasuki Mekah dari 4 penjuru arah yang berbeda. Nabi memerintahkan untuk menghapus semua gambar yang ada di dalam Ka'bah. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Seusai sholat kemudian mengitari dinding bagian dalam Ka'bah dan bertakbir di bagian pojok-pojok Ka'bah. Sementara orang-orang Quraisy berkerumun di dalam masjid menunggu keputusan Rasulullah. Nabi bersabda, "Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian, Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas." Pada hari kedua, Nabi berkhutbah di hadapan manusia. Setelah membaca tahmid, Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah, maka tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan mematahkan batang pohon di sana. Jika ada orang yang beralasan dengan perang yang dilakukan Nabi, maka jawablah, sesungguhnya Allah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kalian. Allah hanya mengizinkan untukku beberapa saat di siang hari. Hari ini keharaman Mekah telah kembali sebagaimana keharamannya sebelumnya, maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepadanya yang tidak hadir." Nabi diizinkan Allah untuk berperang di Makkah hanya pada hari penaklukan kota Mekah. Dari sejak terbit matahari hingga asar, Nabi tinggal di Makkah selama 9 hari dengan selalu mengqashar salat dan tidak berpuasa Ramadan di sisa hari bulan Ramadan. Demikianlah kemenangan yang sangat nyata bagi kaum muslimin. Telah sempurna
pertolongan Allah. Suku-suku Arab berbondong-bondong masuk Islam, demikian karunia besar yang Allah telah berikan kepadanya. Sejak saat itulah Makkah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Penaklukan kota Mekah atau yang disebut sebagai Fathu Mekah dilakukan dengan jalan damai, tercatat sepanjang sejarah yang tak akan bisa ditandingi dengan penaklukan kota-kota lain di dunia sampai kapanpun. Selanjutnya adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah dikenal mengenai sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar salah satunya yang tidak berada di Madinah saat peristiwa menyedihkan ini. Wafatnya Rasulullah bersamaan dengan turunnya wahyu terakhir, yaitu Quran Az-Zumar ayat 30 yang berarti, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Sebenarnya Nabi Muhammad sudah sakit pada saat bulan Safar tahun 11 Hijriah. Nabi menderita sakit kepala dan demam berkepanjangan sampai lebih dari 2 minggu. Dan kondisi tersebut membuat suhu tubuhnya yang sangat meninggi. Dalam keadaan sakit, Nabi tetap mengunjungi rumah istri-istrinya, dan saat tiba di rumah Aisyah, badan Nabi sudah sangat lemah saat itu. Nabi Muhammad meninggal di kediaman Aisyah. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Rasul terakhir bagi umat Islam menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan istrinya, yaitu Aisyah. Di hari wafatnya, Nabi Muhammad dengan suara terbata-bata sempat memberikan petuah dalam khutbahnya yang terakhir tersebut. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah hanya kepadanya. Kuwariskan 2 hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintai aku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Itu adalah khutbah terakhir dari Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Badan Nabi Muhammad sempat limbung ketika turun dari mimbar. Nabi kemudian terbaring lemah dengan kening yang berkeringat. Detik-detik ketika malaikat Israel melakukan tugasnya, Nabi Muhammad sempat mengaduh lirih. Sesaat kemudian, badan Nabi Muhammad mulai dingin. Kaki dan badannya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak mengatakan sesuatu. Peliharalah sholat dan santuni orang-orang lemah di antaramu, katanya. Nabi Muhammad hanya mewariskan 2 hal kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, perintah-perintah pada zaman Rasulullah. Tugas dari Rasulullah yang diutus Allah adalah untuk senantiasa mengesahkan Allah dan tidak melakukan larangannya. Ada juga perintah-perintah yang wajib diikuti dan tidak boleh ditinggalkan. Namun, ada juga perintah yang sunnah. Ada beberapa perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan untuk disampaikan kepada umatnya. Perintah yang dibawakan oleh Rasulullah yaitu yang pertama, perintah zakat. Merupakan salah satu rukun Islam keempat, yaitu menunaikan zakat. Zakat memang dahulu sama seperti bersedekah, namun tetap saja memiliki konteks yang berbeda. Pada zaman Rasulullah, zakat berarti membelanjakan harta di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat untuk melakukan zakat turun pada saat Nabi Muhammad sedang berada di Mekah. Namun, sistem pengelolaan zakat ini disempurnakan di Madinah. Zakat dimaksud untuk mengurangi kemiskinan, membentuk kepedulian, dan sebagai wujud taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang memiliki harta berlebih dan sesuai dengan nisab, maka Rasulullah mewajibkan untuk berzakat. Beberapa harta yang wajib dizakatkan adalah hasil pertanian, hasil peternakan, emas, dan perak. Akan tetapi, untuk aturannya sudah sangat jelas beberapa dari nisab tersebut. Harta minimal yang harus dikeluarkan, zakat sendiri berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Seorang muslim yang membelanjakan hartanya dengan zakat, maka akan membersihkan harta dan jiwanya tersebut.
Bahkan dengan berzakat, maka harta yang dimiliki akan terus tumbuh dan tidak akan mengalami kekurangan. Yang kedua, perintah sholat. Momen bersejarah pada kisah Nabi Muhammad yang dimiliki oleh umat Islam melalui Nabi Muhammad adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Pasalnya, untuk peristiwa ini akan mendatangkan perintah melakukan sholat 5 waktu. Maksud dari peristiwa ini sendiri yaitu Isra yang merupakan perjalanan malam hari, dan arti dari Mi'raj sendiri adalah tangga. Peristiwa ini merujuk pada kisah Nabi Muhammad akan perjalanannya ke Sidratul Muntaha yang melalui bumi dan langit. Awal mulanya, buruk didatangkan oleh malaikat Jibril sebagai kendaraan Nabi karena memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Buruk sendiri adalah kendaraan dengan rupa hewan putih yang memiliki 2 sayap di antara kaki-kakinya. Bersama malaikat Jibril, Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke langit dengan menunggangi buruk. Perjalanan Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut harus melalui langit yang terdiri dari 7 lapis. Di tiap lapisan langit inilah malaikat Jibril memperkenalkan Rasulullah SAW pada para nabi yang ada di sana. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima syariat sholat wajib, Rasulullah SAW kemudian turun kembali dan sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya tentang jumlah waktu saat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pun menjawab 50 waktu dalam sehari semalam, yang dibalas lagi oleh Nabi Musa, yaitu sungguh umatmu tak akan sanggup melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari, dan aku demi Allah telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelummu. Aku telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW pun kembali memohon kepada Allah untuk diberikan keringanan dalam sholat. Setelah mendapat keringanan 10 rakaat dalam sehari, Rasulullah SAW kembali lagi dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lagi-lagi Nabi Musa menyarankan keringanan pada Rasulullah. Hal itu pun kembali dituruti Rasulullah SAW dan sholat wajib dalam sehari berkurang menjadi 5 rakaat. Meski demikian, Nabi Musa alaihissalam sebelumnya tetap berpendapat hal itu masih dirasa memberatkan untuk umat Rasulullah seperti sebelumnya. Namun kali ini pendapatnya tidak diterima oleh Rasulullah SAW, dan dia menjawab, aku sudah berulang kali kembali kepada Tuhanku dan memohon kepadanya sampai aku merasa malu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Yang ketiga, perintah berkurban. Perintah untuk berkurban pada zaman Rasulullah ini jatuh pada saat Nabi Muhammad sedang melakukan haji wada di Mina. Di waktu tersebut, Rasulullah sedang menyembelih unta sebanyak 100 ekor pada saat selesai melakukan ibadah sholat Idul Adha. 63 ekor unta disembelih sendiri oleh Rasulullah, sedangkan sisanya diserahkan kepada sahabatnya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Sebenarnya untuk perintah ini sudah ada pada surat Al-Hajj ayat 36 yang memerintahkan untuk muslim berkurban dan memberikan jenis-jenis hewan yang dapat dikurbankan. Dalam melaksanakan perintah ini, maka ada baiknya umat muslim mengetahui bagaimana cara menyembelihnya dan tujuan dari kurban dilakukan. Nabi sendiri tahu apa maksud dan tujuan tersebut. Bahkan ibu dan ayah asuh Nabi Muhammad saat itu juga bingung akan maksud peristiwa tersebut. Selanjutnya, membelah bulan. Tidak kaget lagi saat kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad karena ingin menunjukkan kenabiannya. Rasulullah atas izin Allah menunjukkan kebesaran Allah dengan cara membelah bulan. Banyak dari kalangan kaum Quraisy yang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditunjukkan melalui mukjizat Nabi Muhammad SAW,
dan ini hanyalah salah satu dari banyaknya mukjizat yang dimiliki. Selanjutnya, mukjizat yaitu jari tangan mengalirkan air. Air bisa mengalir melalui jari tangan Nabi Muhammad pada waktu itu. Hal ini bertepatan dengan hari perjanjian di mana orang-orang yang datang merasakan haus luar biasa. Saat Rasulullah sudah selesai berwudu, maka mereka bergegas menghampirinya. Orang-orang tersebut berkata bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk minum dan berwudu. Hanya sepanci air kecil saja yang dimiliki dan pastinya kurang untuk semua orang. Saat itu Rasulullah meletakkan tangannya pada wadah tersebut dan air mulai keluar dari jari-jari tangannya. Semua orang yang ada di sekitarnya bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang keluar tersebut. Selanjutnya, mengenyangkan orang banyak dengan satu gelas susu. Berguna bagi seluruh umat Islam di sekitarnya, Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu bisa mengenyangkan banyak orang hanya dengan minum satu gelas susu saja. Memang kisah Nabi Muhammad ini sangat menarik dan terlihat menakjubkan sekali. Teman Nabi yaitu Abu Hurairah adalah orang yang miskin dan sering kelaparan, namun memiliki ilmu pengetahuan dan hafalan yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad memintanya untuk bertemu dan ikut dengan Nabi pada saat itu. Nabi menemukan satu gelas susu dan mengundang banyak orang ke rumahnya. Abu Hurairah orang pertama yang meminum susu itu dan seterusnya dilanjutkan oleh seluruh undangan. Perasaan yang dirasakan adalah kenyang sepuasnya setelah minum air susu tersebut. Selanjutnya adalah sedikit makanan yang mengenyangkan. Kisah Nabi Muhammad kala itu sedang dalam keadaan lemas dan Abu Thalha dan istrinya mendengar kabar tersebut. Kedua suami istri tersebut langsung mengundang Nabi Muhammad untuk makan di rumahnya. Akan tetapi, Nabi datang bersama dengan banyak sahabatnya yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 70 sampai dengan 80 orang. Pastinya, suami istri tersebut merasa kebingungan karena banyak orang yang datang dan makanannya tidak cukup. Nabi mendoakan makanan tersebut terlebih dahulu sebelum mempersilahkan tamu yang lain makan. Makan dilakukan secara bergantian, 10 orang dan semuanya merasa kenyang atau sangat kenyang setelah pergantian makan tersebut. Selanjutnya, Nabi Muhammad berdoa dan diturunkannya hujan. Saat Rasulullah berkhutbah dalam sholat Jumat, ada orang yang meminta Rasulullah untuk berdoa agar meminta hujan diturunkan saat itu juga. Hal tersebut karena kondisi kekeringan yang telah berlangsung sangat cukup lama dan memberikan dampak besar pada kehidupan. Nabi Muhammad SAW mendoakan sampai dengan Jumat berikutnya sehingga hujan turun. Akan tetapi, seseorang membawa kabar karena hujan yang turun terus-menerus, maka banyak rumah yang rusak. Nabi berdoa kembali agar dapat berpindah ke Madinah sesuai permintaan umatnya. Kisah Nabi Muhammad yang menarik lainnya adalah hidupnya kerikil yang merupakan salah satu mukjizatnya juga. Hal tersebut terjadi pada saat Nabi Muhammad bertasbih menggunakan batuan kecil di tangannya. Rasulullah memiliki kebiasaan untuk berkhotbah bersandar pada pelepah kurma. Pada saat sudah ada mimbar untuk berdakwah, maka pohon bekas sandaran Nabi tersebut menangis seperti unta yang sedang melahirkan, kata orang yang mendengarnya. Kemudian Nabi mengusapkan tangannya ke permukaan pelepah tersebut, menghampiri dan meletakkan tangan, lalu pelepah tersebut terdiam. Setelahnya, mukjizat yaitu mengobati sakit mata. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, menjadi pemegang bender kala itu, mengeluh sakit mata. Kemudian Rasulullah memanggil Ali dan meludahi matanya. Mukjizat yang diberikan Allah adalah sakit mata Ali langsung sembuh dengan waktu yang sangat cepat. Bahkan penyembuhannya terlihat bahwa Ali tidak pernah sakit mata sebelumnya. Dengan begitu, maka tugas Ali membawa bendera akan berlangsung dengan sangat mudah dan berjalan lancar.
Selanjutnya, peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa penting dalam kisah Nabi Muhammad adalah Isra Mi'raj, yang merupakan awal dari perintah salat 5 waktu untuk para umat muslim. Perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sangatlah menakjubkan karena bisa mengunjungi Sidratul Muntaha, melewati bumi dan langit. Mula dari peristiwa ini adalah pada saat Jibril mendatangkan buraq, yaitu kendaraan untuk Nabi yang memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Buraq ini berupa hewan putih dengan sayap yang ada di antara kakinya. Peristiwa Isra Mi'raj memang bertujuan untuk memberikan perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad. Namun dalam perjalanan Nabi bisa bertemu dengan banyak nabi-nabi sebelumnya yang mendahulunya. Selanjutnya adalah turunkannya Al-Quran. Mukjizat terbesar yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Keutamaannya dalam kehidupan umat Islam sangatlah besar karena bisa digunakan sebagai pedoman hidup yang baik. Dalam mendapatkan pemaknaan Al-Quran yang baik, maka Nabi Muhammad meminta orang-orang ahli dalam fasih, berbahasa, sastra, dan syair. Mukjizat inilah yang paling utama bagi Nabi Muhammad yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, di dalam Al-Quran, seluruh ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada 4 nabi dan rasul sudah menjadi yang abadi dan terakhir. Al-Quran bisa digunakan selama hidup sampai akhir hayat dan tidak tergerus dengan perkembangan zaman sampai saat ini. Pembelajaran menarik bisa didapatkan dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah orang fakir, kisah-kisah orang kafir, dan lain sebagainya. Bahkan di dalamnya terdapat banyak sekali mukjizat nabi-nabi sebelumnya dan bisa dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Nabi yang menjadi penerus setelah wafat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perjuangannya dalam Islam dilanjutkan oleh para sahabatnya. Upaya para sahabat Nabi ini tidak bisa dinilai dengan apapun karena kepemimpinannya yang sangat bijaksana dan sangat adil. Terdapat 4 sahabat Nabi yang sekaligus menjadi khalifah saat Nabi telah wafat, yaitu yang pertama, beliau bernama Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan mertua Rasulullah SAW, ayah dari istrinya yaitu Aisyah. Mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau selalu berkata benar dan selalu menegakkan kejujuran. Tombak dari kepengurusan Islam setelah Nabi wafat adalah para sahabat tersebut. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar memulai sebuah misi, yaitu dengan memberikan nama As-Sabiqunal Awwalun sebagai generasi pertama untuk menyerukan agama Allah. Pada saat menjalankan dakwanya, terlihat sangat sungguh-sungguh dan sabar. Ada beberapa orang yang berhasil diajak masuk ke dalam Islam. Sayangnya, tidak lama setelah itu, Abu menentukan penggantinya, yaitu Umar bin Khattab, karena percaya dengan sikapnya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar sudah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya melalui surat wasiat. Umar melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar dan dikenal sebagai orang yang sangat tangguh dalam menyerukan agama Islam. Prinsip yang dimilikinya adalah tegas, adil, dan berani dalam memimpin. Bisa dikatakan bahwa Umar adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh umat Islam karena berani menegakkan keadilan dan hak-hak rakyatnya. Padahal sebelum menjadi muslim, Umar sangat menentang Islam dan Rasulullah bahkan sampai ingin membunuhnya. Namun dengan hati yang terketuk, maka Umar bin Khattab mendatangkan pengaruh besar pada penduduk Mekah dan memeluk agama Islam dan menjadi salah satu dari penerus dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, beliau bernama Utsman bin Affan. Sahabat yang melanjutkan perjuangan Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan yang berasal dari Bani Umayyah.
Utsman adalah pedagang kain, namun kesuksesannya sangat baik sehingga menjadi ahli ekonomi dan memiliki banyak hewan ternak. Namun, di luar itu, Utsman sangat dermawan dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi dengan sesama. Para pasukan perang banyak dibiayai oleh Utsman bin Affan, bahkan sampai membeli sumur Yahudi untuk dipakai kaum Islam pada masa itu. Dalam kepemimpinannya, Al-Quran dijadikan mushaf yang tadinya hanya berupa lembaran-lembaran saja. Saat itu, lembaran-lembaran itu dijadikan satu karena banyaknya penghafal Al-Quran yang mati saat dalam perang-perang terdahulu. Yang terakhir atau yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda dari kalangan Quraisy yang masuk Islam. Ali menikah dengan Fatimah sehingga menjadi menantu Rasulullah, dan kehidupan pernikahannya sungguh cukup sederhana. Melihat kepemimpinan yang dilakukan Ali hampir sama persis seperti kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu keras dan disiplin. Misi-misi besar dilakukan dan berhasil sehingga mampu mengembangkan Islam sampai ke penjuru dunia pada kala itu. Dengan mengenal kisah Nabi Muhammad mulai dari lahir, wafat, sampai kisah sahabat yang senantiasa setia menjalankan dakwahnya untuk Islam. Sebagai seorang muslim, pastinya akan menambahkan keimanan dalam mempercayai Rasul dan menguatkan ibadah yang saat ini dilakukan. Jadi itulah kisah Nabi Muhammad saat beliau dilahirkan sampai wafat serta digantikannya dengan khalifah-khalifah dan seterusnya. Sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan perkataan dari saya, mohon dimaafkan karena tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.